Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Nah Mamis, di video kali ini aku mau kasih tips dan tutorial bagaimana sih Mamis manfaatnya daging ayam kampung untuk MPASI Baby Briel khususnya di usia 10 bulan. Nah, kalau misalnya bahan-bahannya ini sederhana banget ya, Mams. Di sini aku gunakan ada beras 2 sendok makan, ayam kampung 1 potong dan kemudian aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian di sini juga ada serai dan ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk tentunya ya. Ini adalah bumbu aromatik untuk menambah aroma cita rasa dari ayam kampung. Serta di sini aku tambahin labu kuning untuk seratnya karena Baby Briel suka banget sama labu kuning. Nah, gimana Mamis? Apakah dari video-video aku sebelumnya Mamis sudah ada yang pernah cobain resep-resepnya dan bagaimana responnya? Aku senang banget kalau dari Mamis semua ada yang komen anaknya jadi lahap, jadi doyan makan dan berat badannya naik dengan lemak tambahan, dan di sini aku menggunakan lemak tambahnya ini adalah minyak kelapa. Nah, yang perlu kita ketahui saat memberikan MPASI untuk si kecil, kita harus menyiapkan bahan yang kaya nutrisi dan tentunya salah satunya nutrisi tersebut ada di protein hewani yang tidak boleh kita skip. Jadi, untuk mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan tentu saja protein tidak boleh terlewatkan. Salah satu jenisnya adalah ayam kampung. Karena ayam kampung memiliki fungsi untuk pertumbuhan otot bayi dari protein hewani seperti sumber nabati juga. Nah, untuk selanjutnya ayam kampung juga bisa meningkatkan sistem peredaran darah. Ayam mengandung zat besi yang diperlukan untuk pertumbuhan sel darah merah. Kemudian baik untuk tulang bayi dengan ukuran 100 gram ayam mengandung 15 kalsium atau Mg. Dan juga baik untuk tulang ya Mams. Jadi pembentukan tulang yang kuat untuk anak itu diperlukan dari makanan juga. Serta meningkatkan imunitas dan juga tenaganya dia. Serta meningkatkan pertumbuhan otak karena otak bayi dan kekebalan tubuhnya dia juga terbentuk dari makanan protein nabati atau protein hewani. Karena protein hewani ini juga mudah diserap tubuh dan dicerna oleh bayi. Sehingga kita harus membeli ayam kampung yang benar-benar fresh dan juga baik untuk anak. Semisalnya Mamis jangan membeli daging ayam yang udah stok dari kemarin-kemarin, khususnya daging ayam kampung, karena untuk menghindari bakteri, apalagi Mamis menyimpannya di freezer dengan jangka waktu yang terlalu lama. Apalagi kalau mengeluarkan ayam dari freezer itu secara berulang kayak gitu ya Mams. Jadi jangan pernah mengeluarkan stok daging ayam kampung ataupun daging ayam negeri yang biasa itu keluar masuk freezer. Jadi cukup untuk bagi per porsi. Nah, untuk masaknya aku siapkan air dan sambil nunggu mendidih aku ajak main Baby Briel kayak gitu ya Mams. Sambil dia supaya tenang dan gak riwah kesana kemari kayak gitu ya Mams. Nah Mams, lanjut ke MPASI bayi. Memang usia di 6 bulan sampai usia kedua tahun itu adalah MPASI-nya kita harus seksama dalam memilih. Apalagi di usia dia yang sekarang 10 bulan ini adalah waktu yang momen-momen emas juga untuk anak itu menerima nutrisi yang baik. Nah, kalau misalnya Mamis nggak ada ayam kampung di rumah, boleh kok menggunakan ayam negeri. Namun untuk kandungannya memang lebih baik atau lebih bagus itu ayam kampung. Karena kita tahu ya untuk makanan ayam kampung tuh biasanya lebih alamiah dibandingkan ayam negeri yang dikhawatirkan juga pernah mengalami suntikan dan lain-lain. Aku juga udah pernah baca gitu ya Mams di artikel-artikel dan search gitu, ternyata memang untuk MPASI sebaiknya itu kita memberikan ayam kampung yang lebih terjamin kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mamis nggak ada ayam kampung, nggak apa-apa, sesekali memberikan ayam negeri ya. Karena semua keputusan itu ada di tangan Mamis agar anak itu bisa menerima kecukupan gizi yang seimbang setiap hari. Nah Mamis, gimana kalau misalnya 6 bulan anaknya nggak mau makan ayam atau anaknya nggak suka daging? Nah ini PR banget buat kita ya Mams, karena kita bisa memberikan cemilan dengan kandungan-kandungan atau kaldu yang mengandung daging-dagingan juga ya.
Nah ini airnya sudah mendidih, langsung aja aku masak. Yang pertama adalah daging ayam kampung, itu kan cenderung keras ya moms. Jadi aku harus memberikannya dengan jangka waktu masak yang cukup lama dibandingkan aku masak lainnya. Nah ini aku langsung masukkan beras 2 sendok makan karena memang dagingnya jadi udah cukup lama dimasak. Kalau misalnya lebih cepat empuk tuh biasanya digunakan dengan tutup ya moms. Jika airnya sudah mulai berkurang dan berasnya juga udah mulai lembek menuju bubur, kita boleh masukkan labu kuning yang dimana ini merupakan serat yang penting untuk bayi. Kemudian bumbu aromatiknya jangan lupa serai, daun jeruk, serta bawang merah, bawang putih yang kita tumis dengan menggunakan minyak kelapa 1 sendok makan. Nah kalau misalnya nggak ada minyak kelapa gimana dong? Nggak apa-apa, mamis boleh menggunakan minyak yang lain asalkan harus ada lemak tambahan ya. Lemak tambahan ini juga baik untuk bayi dengan proses meningkatkan berat badannya dia kalau misalnya berat badannya tuh susah naik atau berat badan bayi itu stagnan begitu ya mams. Nah ini udah mateng, untuk aromanya juga udah wangi, jadi aku campurkan aja buburnya dengan bumbu aromatik kayak gini. Untuk garamnya aku skip dulu ya mams karena kemarin udah pakai garam untuk MPASI Baby Brielle. Nah ini wadah tempatnya untuk 4 kali makan udah mateng alias udah siap. Dengan air matang mendidih aku siram sebagai bentuk sterilisasi agar tempat makan bayi ini bisa bersih dan terhindar dari bakteri. Nah gimana? Apakah mamis udah pernah nyoba untuk menu MPASI ayam kampung? Resepnya gimana nih? Atau mamis punya cara lain? Boleh dong share-share komen di bawah bagaimana reaksi anaknya ketika makan daging ayam kampung yang mamis masak sendiri. Karena memang MPASI masak sendiri itu lebih menyenangkan ya dan penuh tantangan sebagai kita ibu rumah tangga. Nah mams, sepertinya itu dulu video dari aku ya. Untuk makannya seperti biasa Baby Brielle lahap karena dia suka ada kuah-kuah kayak gitu ya. Kalau misalnya anak yang gak suka yang padat, mamis gak apa-apa kok kasih tambahan kuah yang agak banyak. Yang penting anaknya makan dan juga untuk kecukupan gizinya terjaga setiap hari. Oke, terima kasih bagi mamis yang selalu setia nonton YouTube channel aku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.